olok-olok dalam agama. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Jadi pandangan syahwat ketika kita berpuasa, kita main foto atau video yang menaikkan syahwat kita, maka hilanglah pahala kita. Atau kita sore-sore di jalanan melihat beginian awak putih, seragam panjang, baju seksi, kita harus bilang ada kehidupan tadi. Nah itu berarti dengan syahwat. Kalau tak hati aja, ada apa? Lihat deh. Kalau ini lagi mantap, berendam kan bahaya. Kalau sekilas saja ada apa? Lagi berendam bahaya. Ini namanya pahala kita hilang. Yang kelima, wal yaminul karimah. Itu sumpah palsu. Itu semua sumpah. Aku pergi ke membadakan, mau itu mengambil, itu sumpah palsu. Wallah kita mau itu mengambil, wallah mau itu menyambil. Padahalnya ada mengambil, padahalnya ada menyambil, padahalnya ada melakukan. Tapinya dengan atas nama sumpah supaya orang percaya. Sedangkan dia berdusta. Ini mengurangi pahala, bahkan menghilangkan pahala seseorang dalam puasa. Jadi ada 5 hal di kata Nabi Muhammad SAW yang dapat membatalkan pahala puasa kita, rugi kita, pahala kita dapat. Nah, jadi pertama berdusta, yang kedua yaitu menggibah orang, menggunjing orang, yang ketiga mengadu domba orang, yang keempat dengan pandangan syahwat, yang kelima sumpah palsu. Nah ini kalau untuk urusan pahala. Sedangkan yang membatalkan puasa itu dalam fikih 9. Yang membatalkan puasanya, artinya bila batal puasanya maka dia wajib mengqadha. Yang pertama, yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke lubang yang 5. Apa yang 5 itu lubang? Lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, lubang kemaluan, dan lubang dubur. 5. Bila memasukkan sesuatu. Yang pertama hidung. Memasukkan sesuatu ke hidung itu ada batasnya. Apa batasnya? Biasanya kita, ya apalagi orang tua hobi mungkil. Itu batasnya seapa jari ini masuk. Itu aja batasnya. Levelnya ke atas lagi. Nah, contohnya, mau masuk ke hidung sampai ke sini batal. Jadi jangan coba-coba hendak memasang baju waktu puasa hidung sampai ke sini batal. Yang batasnya itu sampai di mana jari kita masuk di hidung. Ada batas. Kalau sebatas jari kita masuk, berarti kalau ke sini batas ini masuk ya Pak. Ada batas. Bila sampai di ujung sini dibatal. Jadi ada batasnya. Di mana jari itu sampai, situlah batasnya. Yang kedua, lubang telinga. Sama, lubang telinga ini batasnya mana? Di mana jari kita bisa masuk. Itu Pak. Pakai korekan telinga atau kata tembut, nah ini batal karena itu bisa masuk lebih dalam. Jadi kita kalau kita puasa itu kata tembut atau apa? Kata tembut yang ini dalam masuknya itu, nah ini batal puasanya. Tapi kalau jari aja, seapa awal masuk jari itu ada batal. Jadi jangan lawan korekan telinga atau kata mulut. Yang ketiga, lubang mulut kita. Nah maksudnya di sini kada dimasukkan, kada boleh menaguk. Nah maksudnya kada boleh masuk ke mulut sini, kada boleh menaguk. Nah
Nah, jadi kalau kita merasai stroke, merasai teh sedikit masukkan, ada apa? Ada kata, cuma diludahkan aja. Jadi kalau sebatas merasai kan, merasai masakan kan. Ya kalau berjual iwak, ya kalau berjual buah, mesinnya hambar kan. Kurang apa lagi rasanya boleh, artinya ada batal. Tapi syaratnya sebutin jangan ditabung itu aja. Besing aja boleh, ada batal besing aja. Asal aja ramai balik es krim kan anak makan menjoli tena. Betul pokok-pokokan gitu. Ada batal, tapi jangan ditabung itu aja. Nang boleh ditabung itu hanya liur seorang. Nang nanggung liur ada kemana? Nanggung liur. Kita misalnya kalau rata-rata hari nanggung liur, tapi nang di dalam mumpung saja takut itu ada batal. Nanggung liur ada batal. Asal jangan bekas muntah, karena bila menanggung liur dengan bekas muntah itu kan muntah di dalam itu baunya najis. Kalau kita takut dengan najis. Jadi selama kita muntah itu muntah ini masih najis, maka umur membuangi najisnya. Nah, jadi nang keempat lubang kemaluan. Oke, apa contohnya? Menyimbur gitu, basuh pengameh itu nah, tak lalu gancang itu bisa termasuk kan? Itu sadapnya dia menyimbur. Nang kelima lubang dubur, artinya kita membasuh itu jangan sampai jari ini masuk, cukup nih per jari ini aja menggosok itu ada batas. Nah jadi ada 5 lubang yang jangan dimasuki. Tadi batasnya sudah ada. Yang kedua, yang membatalkan puasa, muntah bersin hajat. Nah jadi beda lah, muntah bersin hajat lawan ada bersin hajat. Kalau ada bersin hajat, ada batal. Cuma langsung ngomong. Tapi kalau bersin hajat, ini batal puasanya. Yang ketiga yaitu jima. Jima suami istri walaupun gak ada aurat, artinya tidak mengeluarkan air mani. Sedikit saja masuk ke kemaluan laki-laki, ke kemaluan perempuan atau istrinya, maka batal puasanya. Jima ada yang yang keempat keluar air mani. Nah, walaupun dengan cara halal, dengan tangan istrinya, ini batal puasanya. Artinya bersih hajat. Walaupun dengan cara halal tangan istrinya, ini batal puasa. Nah beda keluar mani dengan garis sengaja. Biasanya guring, tamimpi. Nah, itu kada batal puasanya. Tamimpi. Tengah hari gue bangun besok. Hari lihat air mani, maka kada batal puasanya karena keluar maninya ada sengaja. Yang kelima, haid, nifas dan melahirkan. 5, 6, 7. Nomor 5, apabila perempuan itu haid, langsung batal puasanya. Jam 10 besokan, halnya nanti ada darah keluar, langsung batal. Bagi perempuan itu. Yang keenam, nifas. Artinya darah setelah melahirkan. Itu karena apa? Yang ketujuh,
melahirkan sendiri. Jadi ketika orang itu masih puasa, seorang perempuan yang hamil tua masih puasa, toh lagi beranak. Beranak siang jam 4 sore atau jam 5 sore atau bahkan para pembuka sudah akhirnya lahir, makanya batal puasanya. Nang kada lapang itu gila atau bilang nakal. Jadi misalnya ini kadang-kadang karena penyakit gila bulanan, artinya dalam sebulan itu atau 2 bulan kadang-kadang ada yang kada normal, mungkin sehari atau setengah hari bahkan 2 hari kada normal tadi itu dipandiri kada nyambung kelakuan kayak anak padahal bisa simak bener motor anaknya dibawain motoran itu nanti dipayarnya silawar kada. Padahal orangnya normal, kebiasaan, tapi ada saatnya anaknya itu gila mendadak di dalam hitungan hari atau setengah hari. Ini sudah itu normal kayak biasa, pintar aja. Nah ini kadang-kadang ada sebagian orang nang penyakit gila bulanan. Ketika siang hari dia puasa, ternyata dia gila, waktu itu juga batal. Atau pingsan ini kalau dari sahur sampai isya nih pingsannya, nah ini pun ada sah. Tapi kalau satu waktu saja pingsan juga apa? Terus yang dianggap panjang akal itu guring, nah sini guring. Entah kenapa seorang saja di rumah nih ada guring, bersaur, untuk makan jam 3:30 guring langsung. Sekali bangun kurang ada di isya. Contohnya sahur, ini musuh baru jual dari dasarnya, maghrib itu juga. Jadi sahkan puasanya. Jadi orang goreng lawas itu memang sah puasanya, tapi sembahyang bertiga. Nah, jadi jangan ditinggal bila puasa. Kalau sembahyang itu jangan ditinggal. Memang ada yang puasa lagi sembahyang ada. Ada sembahyang puasa ada anteknya nih. Sama ada hawa. Sama benar orang puasa atau ada sembahyang atau sembahyang ada puasa. Iya, orang yang berpakaian berbaju pakaian bersilawan sama aja. Nah, jadi kita puasa tetap sholat 5 waktu. 9 murtad. Jadi orang yang murid tadi dianggap uzur lah. Nah, sembahyangnya cuma tetap wajib ditolong. Jadi anak isi jam alarm wanita paksa apa? Hari dia namun geraknya. Jadi momennya bangun asal berarti kan subuh menjubur kada tetap sah puasanya, tapi di qadha sembahyangnya. Nomor 9 itu adalah murtad, membatalkan puasa. Maka contohnya misalnya dia menghinakan Al-Quran, misalnya dia menghinakan
Nabi Muhammad SAW. Misalnya dia menganggap yang diwajibkan oleh Allah dianggapnya nggak wajib. Allah Ta'ala mewajibkan menjadinya ada. Nah ini murtad. Nah, jadi 9 inilah yang membatalkan puasa. Yang pertama tadi masukkan sesuatu yang lubang 5. Yang kedua muntah bersengaja. Yang ketiga jima sengaja. Yang keempat keluar air mani dengan sengaja. Yang kelima, 6, 7 perempuan haid nifas dan melahirkan. 8 orang yang gila. Yang ke-9 orang yang murtad. Nah itulah tadi tentang orang yang bisa batal puasanya. Bila batal wajib diqadha. Di istilahnya kalau seseorang itu puasa kita tahu menaran batal, berarti puasa kita ada sah. Bila kita wajib mengqadhanya, makin cepat makin bagus. Makin cepat makin bagus. Nah, tapi kalau bapak umur kan sunat, umur ini apa? Sekalinya ada guntur yang benar, terlalu. Saya punya betul katanya, ada betul. Karena dia mengamalkan sunnah, tapi di sisi lain dia ada singkatnya. Takajub, mendengar guntur sing nyaringan takajub, benar jadi ini. Tapi jangan di ulah-ulah. Ini contoh aja. Nah itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak kita yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kampung kita yang aman, yang damai, terhindar daripada berbagai musibah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu